Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mereview buku Jatuh Sekali Bangkit Berkali-kali, dimana pada video kali ini saya akan mereview pada tahap yang keempat, yaitu tirakat kesuksesan. Dimana ya teman-teman, pada tahap keempat ini menceritakan tentang beberapa kisah, dimana yang pertama ada ikhtiarlah meski itu mustahil, dimana pada yang pertama ini yaitu menceritakan 3 kisah, dimana kisah yang pertama adalah proses penciptaan alam, dimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta dalam 6 masa, bukan secara instan langsung saja diciptakan oleh Allah, tapi Allah juga menciptakan alam semesta ini dengan beberapa masa. Jadi hal ini mengajarkan kita untuk menghargai proses dan tidak hanya berfokus pada akhir saja. Yang kedua ada kisah Nabi Musa dan Bani Israel, di mana pada kisah yang kedua ini Nabi Musa dan Nabi Israel dikejar oleh Firaun, di mana mereka terjepit. Tapi Nabi Musa ikhtiar dan berdoa kepada Allah, dan Allah menyelamatkannya dengan membelah laut dan menenggelamkan Firaun. Di mana pada kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan hal yang mustahil, tapi Allah juga ingin melihat berusaha hambanya seperti apa ya berusahanya seperti itu. Terus kisah yang ketiga ini adalah kisah Ibunda Hajar, di mana kisah yang ketiga ini Ibunda Hajar dan putranya Ismail kehausan dan kelaparan di tempat tandus, di mana Ibunda Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali untuk mencari air, dan di mana usaha giginya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan munculnya mata air. Selanjutnya teman-teman ada yang kedua, yaitu tirakat alam, di mana pada tirakat alam ini menceritakan tirakat atau usaha gigih untuk mencapai kesuksesan menggunakan analogi dari alam, di mana pada tirakat alam ini diberikan tiga contoh utama. Yang pertama ada kelapa, di mana pada kelapa ini proses panjang dan melelahkan untuk mendapatkan santan kelapa dijelaskan secara detail, mulai dari memetik kelapa hingga menjadi santan yang siap digunakan. Dua ada kupu-kupu, di mana kupu-kupu ini transformasi ulat menjadi kupu-kupu yang indah, menggambarkan proses perubahan dan pertumbuhannya yang menumbuhkan kesabaran dan waktu. Pada kupu-kupu juga memerlukan proses yang sangat panjang, tidak secara instan langsung menjadi kupu-kupu yang indah. Adanya proses yang panjang untuk mendapatkan kupu-kupu yang indah tersebut. Lalu yang ketiga ada mutiara, di mana mutiara terbentuk dari bulir-bulir pasir yang masuk ke dalam cangkang kerang, di mana ini menunjukkan bahwa keindahan dan kesuksesan seringkali lahir dari pengorbanan dan kesulitan. Kita dapat mengambil motivasi dari cerita tersebut. Yang pertama adanya usaha keras dan ketekunan, di mana keberhasilan tidak datang dengan mudah, dibutuhkan usaha keras, ketekunan dan kesabaran untuk mencapai tujuannya. Dan di mana yang tadi dianalogikan kelapa menggambarkan proses yang panjang dan melelahkan, tapi hasilnya sangat bernilai sekali. Lalu yang kedua menghargai proses, di mana proses menuju kesuksesan sama pentingnya dengan hasil akhir. Di mana di sini dianalogikan kupu-kupu dan mutiara menunjukkan bahwa perjalanan menuju kesuksesan itu sendiri berharga dan membentuk kita. Yang ketiga ada ketahanan dan kesabaran. Tantangan dan kesulitan adalah bagian dari menuju proses kesuksesan, di mana kita harus memiliki ketahanan dan kesabaran untuk menghadapi rintangan tersebut, di mana dianalogikan pada mutiara yang tadi menunjukkan bagaimana rasa sakit dan air mata dapat merubah menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Lalu selanjutnya kita dapat dari tahap keempat ini merenungkan proses kehidupan kita sendiri dan mengambil pelajaran dari alam. Bagaimana kita dapat lebih gigih, sabar, dan menghargai proses untuk mencapai tujuan kita. Nah, itulah teman-teman review pada tahap yang keempat, yaitu tirakat kesuksesan. Selanjutnya saya akan mereview tahap yang kelima, tapi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.